ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bersempena dengan bulan Rajab, maka hari ini ibu-ibu kita akan membahas di masjid ini, belum lagi kita bahas tentang keutamaan dan amalan di bulan Rajab. Kita tidak lama, sebentar saja saya akan berusaha untuk memberitahu yang mana kita belum tahu, meyakinkan yang mana kita tak yakin, menjawab keraguan kita bersama seputar bulan Rajab. Karena hari ini kita berada di tanggal 4 di bulan Rajab. Betul? Betul ya? Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, supaya tak ragu lagi, saya akan sampaikan secara detail sampai tak ada lagi pertanyaan dan keraguan yang tersisa terkait dengan bulan Rajab. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Rajab adalah bulan haram. Apa itu bulan haram? Dalam 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan haram. Di antaranya adalah Rajab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Apa yang pertama? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini adalah 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan yang diharamkan berperang pada masa Rasulullah dan sekarang. Makanya kita turut berduka teman-teman kita yang ada di Gaza tidak sama sekali mendapatkan ketenangan. Harusnya bulan ini pada masa Rasulullah diharamkan berperang. Saya dapat kabar baru orang-orang Gaza itu sangat kekurangan air. Gandum aja harganya sekilo 3 juta. Kekurangan air. Sementara kita boros-boros air. Makanya ibu-ibu jangan lagi buang-buang air. Minum aqua di rumah orang, minum air mineral di rumah orang, air putih di rumah orang, habiskanlah. Kalau bersisa, bawa pulang. Ya, tak boleh kita mubadzir. Mubadzir itu kawan syaitan. Masa kita cantik-cantik kayak gini soleha kawan syaitan? Ya, sementara orang susah air. Toilet 2, jumlah orang ribuan. Nah itu ya. Jadi bahkan ada orang yang sakit kaki kena bom, dia harus putus kakinya sendiri. Karena sakit luar biasa. Jadi ayolah kita keluarlah dari kemubaziran. Tak usah beli barang yang tak terpakai. Ya kita hargai orang-orang yang tak makan. Makan sikit-sikit, makan lagi, ambil sikit, makan lagi. Ya jangan cakap minuman tak enak, jangan bilang makanan tak enak. Allah tak suka. Karena teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza itu lagi susah. Saya selalu tiap hari dapat kabar update. Hari ini diharamkan berperang,
tapi mereka masih diperangi. La haula wala quwata illa billah. Di depan matanya dia tengok anaknya kandungnya kaki putus. Di depan matanya ditengoknya anak bayinya kepala pecah kena bom. Depan matanya dia tengok anak kandungnya tangan putus. Menjerit sakit luar biasa. Banyak tak makan. 2 minggu tak makan ujung-ujung meninggal. 2 minggu tak minum ujung-ujung meninggal. Maka air itu dihematkan. Jangan mubazir. Setidaknya bentuk setidaknya itu adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Gaza. Coba ya, berapa banyak orang minum air tak habis. Ya, berapa banyak orang minum air tak habis. Tak habis, bawa pulang. Minum nanti bisa. Ya, Allah tak suka orang-orang mubazir. Ya, bahkan ada teman saya bilang, Allah segitu amat, air enggak habis kok dibawa pulang. Air tak habis dibawa pulang, itu tanda orang beriman. Ya, bukan tanda orang yang penuh perhitungan. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi tidak terlalu tepat dalam berfikir. Ya, jadi air itu habiskan. Kawan-kawan kita butuh air. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, balik lagi kita kepada kajian kita bahwa bulan ini adalah bulan diharamkan kita untuk berperang. Nah, pertanyaannya adalah ada apa dengan kita? Kalau di bulan ini bulan diharamkan untuk berperang, maka kita di tanah air diharamkan untuk berselisih paham. Tak boleh ribut-ribut dengan suami bulan ini. Tak boleh ribut-ribut dengan tetangga, dengan mertua. Tak boleh bertengkar-tengkar dengan banyak orang. Jangan berselisih paham apalagi saudara seiman. Cobalah mengalah. Tanda kita orang yang beriman, bukan karena kita orang bodoh. Sekarang banyak standar-standar yang tak jelas. Kau kok ngalah terus? Bodoh kamu. Ngalah itu bukan tanda kita bodoh, bukan. Ngalah itu adalah tanda kita paling beriman. Kita tidak perlu penghargaan kok di mata manusia. Yang penting bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini minta maaflah kepada suami, minta maaflah kepada anak-anak yang pernah kita sakiti. Minta maaflah kepada tetangga yang tak kita sapa. Minta maaflah kepada mertua-mertua yang kita musuh-musuhan dengan dia. Tak boleh bermusuhan. Apalagi menahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tak usah bertengkar di bulan Rajab. Kalau mau bertengkar bulan depan aja. Supaya lebih aman. Ya. Banyak ngalah. Tak boleh bertengkar-tengkar. Ya, kalau biasanya kita marah direndahkan, bulan ini santai saja. Bukan karena kita mau dijatuhkan, tapi karena kita satu langkah lebih beriman. Banyak ngalah. Yang minta maaf bukan cuma suami ke istri. Tak ada salahnya suami minta maaf ke istri. Yang minta maaf duluan bukan orang tua kepada bukan anak kepada orang tua. Tak ada salahnya orang tua duluan minta maaf kepada anak dan cucunya. Berapa banyak dosa kita kepada anak-anak. Belum balik berakal udah kita cubit. Belum ngerti dia benar salah menangis kita pukul. Bayangkan itu betapa jahilnya kita. Marah dengan orang yang belum sempurna akalnya. Betapa jahilnya orang kalau dia marah dengan anak yang belum sempurna akalnya. Kalau sempurna akalnya dia melawan masih mending. Dia nggak ngerti beda mana baik mana buruk. Dia nggak ngerti beda mana boleh mana tidak. Dia belum ngerti adab. Banyak saya tengok di pasar-pasar orang mukul anaknya. Makin nangis anaknya dicubitnya pahanya. Kalau saya jadi anak saya dungkak dia tuh. Untung bukan saya anaknya. Karena anak kecil belum balik berakal. Anak kecil belum balik berakal. Berapa banyak dosa kita kepada anak. Qad tahaqqaqat auladakum qabla tahaqqaqa walaida ilaihim. Sungguh duluan orang tua durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada orang tuanya. Minta maaf sama anak, sama cucu kita. Saya paling bingung itu ngelihat orang marah dengan anak yang belum balik berakal. Lucu. Makin menangis makin dicubit. Kan lawak itu. Lelucon itu. Lucu itu. Makin menangis makin dicubit. Mekik kau katanya. Cubitnya. Tentu makin terpekik barang tu. Cubit lagi. Makin terpekik barang tu. Cubit lagi. La haula wa la quwata illa billah. Hati-hati. Terlalu kita banyak dosa. Bahkan kepada anak kita. Hati-hati, tak boleh marah dengan sesuatu yang belum berakal. Ada orang marah sama kucing. Coba bayangkan, dia makan di rumah makan. Ada kucing lapar. Dia udah siap makan. Dia cuman kucing minta tulang.
kucing tak minta jajan, tak ganggu kita, cuman minta tulang, dijentik telinganya, top. Itu saya sakitnya kemana-mana menengoknya. Ini orang jahil. Kucing cuman minta sisa makanan, kucing tak minta makanan kita. Hati-hati, ini iman, ini iman. Jangan nyakitin makhluk Allah, jangan sakiti binatang, jangan sakiti binatang, jangan sakiti manusia. Ya, hati-hati. Yang suka marah sama anak, sama cucu, tak mantap. Belum balik udah dimarah. Kecuali ibu udah marahin, dia udah besar, udah beda mana baik mana buruk, dia anak pesantren nakal marah. Oke. Ini enggak, belum balik berakal dimarahi. Nauzubillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga jemaah-jemaah saya terhindar dari sifat dan akhlak seperti ini. Kalau ada yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, tak bikin salah dengan manusia. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi bulan ini bulan diharamkan untuk ribut, bertengkar. Sekali lagi, kalau mau bertengkar, bulan depan aja. Nah, kemudian yang kedua, karena bulan ini adalah bulan yang sangat bagus, pertanyaannya adalah, apa amal yang bisa dilakukan di bulan ini? Nah, ibu-ibu, banyak betul amal yang bisa kita lakukan di bulan ini. Yang pertama adalah amal yang luar biasa. Amal yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali berpuasa di bulan Rajab. Nah, kemudian ada dalil yang mengatakan Rasul pernah bersabda, wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Di bulan haram berpuasalah kalian. Apa tadi bulan haram? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rasul menyuruh para sahabat, wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Nah, pertanyaannya, apa jenis dan merek puasanya? Niatnya apa? Tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apapun jenis puasanya, yang penting puasa. Karena dalam dalil wafil hurum, di bulan haram, di antaranya adalah bulan Rajab. Pokoknya di bulan Rajab, apapun jenis puasanya adalah puasa Rajab. Contoh, ibu bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud di bulan Rajab adalah puasa Rajab. Niatnya satu aja, puasa Daud aja. Atau Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sengaja aku puasa Senin, Kamis lillahi ta'ala. Atau puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Atau ganti puasa di bulan Rajab. Boleh, tapi niatnya satu aja. Jangan dua pula niatnya. Sengaja aku ganti puasa plus puasa Rajab, tambah pula satu plus puasa nazar lillahi ta'ala. Jangan ganti puasa di bulan Rajab, pahalanya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah, boleh enggak puasa di bulan Rajab sunnah tapi belum lagi kita ganti puasa? Boleh, karena Aisyah pun mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Aisyah sering ganti puasa di bulan Sya'ban. Tidak ada masalah sama sekali. Yang tidak boleh itu adalah puasa 30 hari berturut-turut di bulan Rajab. Tak boleh, haram. Puasa 30 hari berturut-turut itu adalah puasa wisol. Tidak boleh. Puasa yang boleh 30 hari berturut-turut hanyalah cuman puasa Ramadan. Makanya kalau kita lihat sirah dan sejarah dan kitab-kitab hadis, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, dan full di bulan Ramadan. Saya ulang, banyak di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban,
dan full di bulan Ramadan. Artinya ibu pakai gigi 2 aja dulu di puasa Rajab ini. Nanti di bulan Sya'ban naikkan gigi 4. Naik di bulan Ramadan baru gas, nggak pakai rem. Artinya di bulan Rajab banyak aja dulu. Kalau di bulan Rajab ibu Senin Kamis, di bulan Sya'ban nanti bisa puasa Daud atau Yaumul Bid. Kalau seandainya ibu di Rajab cuma 3 hari, nanti di bulan Sya'ban ibu naikkan Senin dan Kamis. Kalau bisa dia meningkat setara boleh, tapi jangan sampai 30 hari berturut-turut, tak boleh. Itu puasa wisol, haram. Cuman bolehkah puasa 10 hari berturut-turut dalam bulan Rajab? Sebagian ulama mengatakan boleh untuk memuliakan bulan Rajab. Kenapa? Niatnya nanti puasa Rajab aja. Sengaja aku makan sahur puasa Rajab lillahi ta'ala. Intinya Rasul tidak menjelaskan merek puasanya, niat puasanya. Ada yang mengatakan niatnya boleh niat Rajab, ada yang mengatakan niatnya boleh niat Senin Kamis. Kalau mau lebih aman, ibu pakai niat puasa Senin Kamis, atau niat ganti puasa, atau niat Yaumul Bid, yang penting dikerjakan di bulan Rajab. Paham? Itu sama dengan ibu, kalau ibu umroh, ibu ngambil miqat. Setelah ngambil miqat kan ibu solat 2 rakaat. Kalau di pesawat ya lam-lam ibu solat 2 rakaat. Kalau ibu ngambil miqat di misalnya Bir Ali, ibu solat 2 rakaat. Kenapa ibu solat 2 rakaat? Karena Rasulullah setiap dia ngambil miqat dia selalu solat 2 rakaat. Ditengok oleh sahabat, tapi tidak ada yang tahu pasti merek solatnya apa, niat solatnya apa. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan niatnya adalah niat solat ihram 2 rakaat. Ada yang mengatakan terserah, boleh kalau waktu duha solat duha, boleh kalau waktu tahajud solat tahajud, boleh kalau waktu lain itu solat hajat. Yang penting 2 rakaat. Sama kasus dengan puasa Rajab. Paham? Paham atau enggak? Paham aja lah ya. Enggak pulang-pulang kita nanti. Nah itu ya, amalkan di bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah amalan di bulan Rajab. Kita disunnahkan untuk membaca zikir Rajab. Kalau di Sya'ban zikirnya adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau di bulan Rajab zikirnya adalah Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Coba semua, Rabbil filli. Lagi. Warhamni. Lagi. Wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, dan cintai aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Semua 1, 2, 3. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Gitu. Ya, nah kapan dibaca? Disunnahkan 70 kali habis subuh, 70 kali habis maghrib, 70 kali habis isya. Tapi tunggu dulu, itu disunnahkan, bukan diwajibkan. Daripada ibu 70 kali habis subuh, habis maghrib dan habis isya, tapi ibu lakukan cuma 2 hari karena encok pegelinu, maka lebih baik sedikit tetapi tiap hari sampai habis bulan Rajab. Misalnya 7 kali saja setiap habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sampai 7 kali. Nanti zuhur lagi 7 kali. Nanti asar lagi 7 kali. Nanti maghrib lagi 7 kali. Isya 7 kali. Enggak mau Ustazah, aku pokoknya pengen 70 kali. Silahkan, yang penting konsisten. Aku pengen lebih 70 kali. Silahkan, yang penting konsisten. Tidak ada harus pada semua ibadah sunnah. Artinya, ya Allah, ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Juga bisa ibu baca saat sujud terakhir, setiap mau habis sholat itu, ya, sebelum at-tahiyatul, ya, kemudian ibu sujud, ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya, nanti salam kanan, salam kiri. Nah, kenapa baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Apakah Rasul menyuruh? Tidak ada dalil, tapi namanya adalah sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Dilakukan oleh sahabat, tapi Rasul tidak melakukan. Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam, tandanya boleh. Terus itu kan doa, Rasul tak lakukan. Lah kalau doa tidak ada masalah. Karena kenapa? Doa adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke? Nah, jadi itu dibaca. Ya, dibaca selama bulan Rajab, setelah Rajab juga boleh dibaca. Oke, zikir. Lalu kemudian apa amalan yang ketiga? Yang pertama apa tadi amalannya? Puasa Rajab. Kemudian yang kedua, zikir Rajab. Ya, larangannya apa tadi? Tidak boleh berkelahi-kelahi. Kalau ada ibu masih ada tak bersapaan dengan orang, ibu catat namanya. Ibu mohon maaf lahir dan batin. Manusia itu bisa membuat kita nggak jadi masuk surga, Bu. Kalau kita punya masalah dengan dia. Makanya kalau disakiti jangan balik menyakiti. Diam-diam ajalah kalau nggak ngefek. Oke. Kemudian yang ketiga, amalan yang sangat disunnahkan kalau kita berada di bulan Rajab adalah memperbanyak sedekah. Saya akan jelaskan detail tentang sedekah. Sedekah itu sunnah. Semua orang bisa mengerjakannya. Tapi ada orang-orang yang bagus. Dia pilih waktu-waktu sedekah yang kemudian Allah akan lipat gandakan pahalanya. Makanya gini, sama dengan gini. Semua orang berdoa, tapi orang yang punya ilmu, dia bisa berdoa di waktu mustajab. Itulah gunanya ilmu. Semua orang berdoa, tapi ada orang yang pintar, dia berdoa di waktu mustajab. Dia doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, antara azan dan iqamah, saat petir berbunyi, saat hujan lebat, saat menahan marah, dia berdoa. Kenapa dia doa di tempat kayak gitu antara azan iqamah? Karena dia ngerti ilmunya. Makanya doanya mustajab. Jangan-jangan kita nggak ada ilmunya, doa sembarang waktu sehingga doa tidak dalam mustajab. Ya, kemudian dia doa sepertiga malam saat menahan marah dalam pengajian. Itu doa mustajab. Orang beriman, orang berilmu, dia tahu di mana doa mustajab. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Kalau orang berilmu, dia ngerti di mana doa mustajab. Ya. Sama dengan semua orang tidur, tapi orang berilmu tidurnya ikut sunnah. Semua orang keramas, tapi orang yang berilmu dia keramas di hari Jumat. Sama dengan sedekah. Semua orang sedekah, tapi orang berilmu dia ngerti sedekah yang banyak pahalanya. Itulah sedekah subuh. Dari subuh sampai habis waktu subuh. Ada orang sedekah tak berilmu 150.000 sebulan. Ada orang cerdik nih, dia sedekah 5.000 sehari. Ujung-ujungnya sebulan 150.000 dua. Modalnya sama, tapi kualitas pahalanya beda. Dia masukkan ke bakul, ya, 5.000 tiap pagi, ke kotak infak 5.000 tiap subuh, sedekah subuh. Ya, dia doa ketika dia masukkan 5.000, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya.
berhenti malaikat menyiksanya, ringankan siksa kuburnya. Suami saya sehatkan, anak saya betahkan di pondok, hati saya tenangkan. Sedekah 5.000, doa 1 skripsi. Tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku, pasti akan aku jawab. Ya, doa. Subuh, di waktu subuh. Itu dahsyat. Makanya ibu-ibu saya sering cakap, saya sering sampaikan. Beruntunglah ibu menjadi orang yang senang datang dalam majelis taklim. Ilmu itu berharga. Bagaimana cara menahan marah, bagaimana cara bisa memaafkan, bagaimana cara bisa mapan, bagaimana cara ibadah khusyuk, bagaimana agar doa diijabah, itu semua perlu ilmu. Tak bisa tak ada ilmunya. Maka beruntunglah menjadi orang-orang yang senang hadir dalam majelis taklim, karena tidak semua orang suka ceramah, tidak semua orang suka pengajian, tidak semua orang suka mendengarkan ustaz dan ustazah itu. Karena orang lebih senang dengan kesenangan dibanding menuntut ilmu yang menyulitkan. Kenapa ustazah bilang gitu ustazah? Karena ada dalilnya. Wa mal hayatid dunya illa lahwa wa la'ib. Maka dunia ini banyaknya tempat senda gurau dan bermain-main. Wa mal hayatid dunya illa lahwa wa la'ib. Dunia ini tempat senda gurau dan main-main. Ada dalilnya. Makanya orang-orang yang suka menuntut ilmu itu sedikit. Orang yang ingin belajar itu sedikit. Yang payah-payah pengen menghafal Rabbighfirli warhamni wa tub alayya itu sedikit. Nah, sedikit itu adalah al-ghuraba. Makanya ada dalil bada al-islamu ghuraba fasayaudu ghuraba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul? Hum alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasul? Islam itu sedikit. Orang yang mengamalkan Islam sedikit. Orang yang suka Islam itu sedikit. Siapa mereka orang-orang yang sedikit ya Rasul? Yaitu orang yang senantiasa memperbaiki diri saat yang lain sibuk dengan merusakkan diri. Na'udzubillah. Dan itu tentu tidak mudah. Makanya saya dulu waktu kuliah lagi aktivis dakwah. Kalau ditanya apa, kata teman saya, Nel, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi al-ghuraba, orang-orang yang sedikit. Kita harus jadi orang yang sedikit. Ya, sedikit. Orang sedikit itu biasanya orang-orang beriman. Orang-orang yang suka dengan belajar, orang-orang yang suka dengan ceramah, orang-orang yang suka majelis taklim, orang yang kepo-kepo dengan agama. Sedikit. Jadilah al-ghuraba, karena sesungguhnya yang masuk surga itu adalah al-ghuraba, yaitu orang-orang yang sedikit. Dunia ini bukan tempat istirahat. La roha fid dunya, la roha fid dunya, la roha fid dunya. Dunia ini tempat kita berjuang, mengejar dunia demi kepentingan akhirat. Gak ada kata istirahat di dunia, istirahat nanti di surga. La roha fid dunya. Makanya hidup ini capek, semua capek, betul? Ngafal zikir capek, majelis taklim tekantuk-kantuk, bekerja capek, di rumah aja capek, tidur terus capek, kerja terus capek, ngomong terus, diam terus, mana ada tak capek? Nyuci terus, nggak usah nyuci, nggak usah masak, duduk aja terus, capek. Itu tabiat. Tabiat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad itu huruf sumpah. Huruf sumpah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa Allah ciptakan manusia dalam keadaan capek. Ada teman saya, dia sampai ngomong gini, kenapa sih Nel hidup ini harus makan? Kenapa begitu? Bukan aku tak ada uang untuk makan. Terus masalahnya apa? Capek aku. Mau makan apa lah? Mau makan apa? Bosan aku. Itu aja makan. Coba. Aku harus mikir mau makan apa. Ibu ada uang buat ke pasar. Capek mikir. Wah, mau sarapan apa pagi ini ya? Ke pasar mau beli apa ya? Bukan uangnya tak ada. Uangnya ada. Milihnya capek. Betul? Maka la roha fid dunya. Tak ada kata istirahat di dunia. Kalau mak saya ngeluh sama mak saya tak bisa. Mak capek saya mak. Mondar mandir ceramah terus mak. Apa kata mak saya? Dunia ini bukan tempat istirahat. Kalau kamu mau istirahat nanti di surga. Tak bisa ngeluh sama mak saya. Langsung dia pangkas kanang. Oleng langsung kapal. Tak bisa ngeluh. Karena betul bahwa tidak ada istirahat di dunia. Dunia ini tempat kita capek memperjuangkan segalanya. Kalau orang suka bilang dunia ini cuma sekali,
Hidup ini cuman sekali, nikmati ajalah. Salah, justru hidup cuman sekali, maka hidup ini murni untuk Allah. Karena hidup cuman sekali, maka hidup ini serius untuk Allah. Serius, kita sedekah serius, belajar serius, ya. Jadi naikkan sedekahnya supaya mantap bulan Rajabnya. Paham? Yang keempat, ibu-ibu terakhir, bahwa apa amalan yang cocok di bulan Rajab? Perbanyak solawat dan kemudian perbanyak untuk baca Quran. Jangan remehkan solawat dengan baca Quran. Solawat dengan baca Quran jangan remehkan. Dua hal ini bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Apa itu solawat? Apa itu syafaat? Syafaat. Pagi, siang, malam dengar syafaat. Siapa itu si syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan kapan? Pertolongan saat kita lagi susah. Kapan kita lagi susah? Bu, kita nanti meninggal, rasakan sakit sakaratul maut. Apakah saat merasakan sakit sakaratul maut kita langsung masuk surga? Tidak. Jadi meninggal kita ini nanti. Suatu ketika Rasul pernah nanya kepada Aisyah, kepada Khadijah, apa rasa sakit mati yang kau rasakan wahai istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Rasul nanya kepada Abdul Muttalib, apa rasa sakit mati wahai kakekku? Bagaikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Rasul nanya kepada Abu Talib, apa rasa sakit mati wahai Abu Talib? Bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Orang ahli surga gitu sakit matinya, apalagi kita. Mati sakit. Apakah setelah mati langsung masuk surga? Enggak. Kita masuk kubur. Masuk kubur ngapain? Disiksa. Disiksa oleh malaikat di kubur. Ya, ditanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Disiksa. Yang menjawab bukan kecerdasan di kuburan. Yang menjawab bukan karena dokter bisa jawab, bukan karena profesor bisa jawab, tapi amal yang menjawabnya. Marabbuka? Siapa Tuhanmu? Maka yang menjawab adalah amal, bukan akal, bukan kuliah, bukan doktor, bukan profesor. Doktor, profesor pun kalau iman kurang dia tak bisa jawab pertanyaan malaikat di kuburnya. Nah, disiksa. Di kuburan itu disiksa kita. Barang yang tak kepake disiksa. Makanan yang banyak kita buang tersiksa. Ya, baju-baju yang kita enggak pakai kita merasakan siksa. Mubazir, na'udzubillah. Kapan malaikat libur menyiksa kita? 1, di hari Jumat. 2, saat hujan lebat. 3, saat azan. Yang 4, selama bulan Ramadan. Selebihnya disiksa. Yang menjawab bukan akal. Yang menjawab adalah bukan ilmu. Yang menjawab adalah amal. Makanya sering saya bilang kepada jemaah, belajarlah kalau udah usia kayak ibu-ibu nih, belajarlah amal yang bisa mengantarkan ke surga. Yang penting-penting aja lah lagi dipelajari, jangan semua dipelajari. Ya, ini kita disiksa itu. Apakah langsung masuk surga? Belum. Tunggu dulu. Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ngapain di padang mahsyar? Ada 2 tugas kita. Pertama, mencari bendera Rasulullah. Umat Nabi Daud akan mencari bendera Nabi Daud. Umat Nabi Musa akan mencari bendera Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad akan mencari umat Nabi Muhammad. Itu kita mencarinya di padang mahsyar. Bagaimana kita mencarinya di padang mahsyar? Matahari sejengkal di atas kepala, tak pakai baju kita mencarinya. Yang kedua, akan ketemu dengan yaumul hisab. Masih di padang mahsyar, kita akan cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita singgung dia, orang-orang yang kita gosipkan dia, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita dendam kepadanya, orang-orang yang kita bikin air matanya menetes karena kata-kata kita. Demi Allah, semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan bangga bikin hati orang sakit. Jangan bangga bikin hati orang terluka. Sakit hati kawan kita dipertanggungjawabkan demi Allah. Wallahi saya bernyatakan dalam mimbar ini. Makanya hati-hati dengan lisan.
Jangan bangga nyakitin orang. Jangan bangga kalau kita menang dalam pertengkaran. Jangan merasa hebat kalau kita bisa membuka salah orang. Jangan merasa paling benar kalau kita buka aib orang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas dari hakim Allah, karena innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Maka apapun baik-baik. Komentar tentang orang baik-baik. Komentar tentang hidup orang baik-baik. Jangan nyakiti hati orang. Susah kita dibuatnya nanti. Susah pasti. Yang tak selesai di dunia, maka akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Kita cari tuh orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita sakiti dia, yang ketika kita ngomong dia terdiam dan dia cuma bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang beriman tidak melawan. Tapi hati-hati kalau menyakiti hati orang yang beriman. Hati-hati. Orang beriman tidak melawan. Tapi kalau disakiti hatinya, mungkin di depan dia tertawa. Tapi hati-hati, kita akan bertemu dia di padang mahsyar. Sekarang, kayak gimana mencari kawan di padang mahsyar? Mencari kawan di mall, di pasar kaget aja pening kepala kita. Nah, jadi kita selesaikan nih urusan kita dengan manusia. Makanya kita positif lah. Ya gimana caranya kita lebih menghargai orang, ya lebih tidak menyakiti hati orang. Hati-hati ya, apalagi kalau kita menyakiti orang yang beriman, menyakiti ulama, menyakiti kawan-kawan yang rajin ke masjid, mengatiki kawan-kawan pengajian, menyakiti kawan-kawan arisan, tetangga. Aduh, dia tak melawan bu, tapi dia simpan di dalam. Dia cuma bisa astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia diam sejenak, hati-hati ars akan bergoncang. Disampaikan oleh malaikat kepada Allah, ya Allah, tu fulan nyakitin hati orang beriman. Siap-siap, kacau kita. Karena orang beriman tidak marah di depan. Dia orang beriman itu sujud di sepertiga malam. Kacau kita. Maka siapa orang yang paling ditakuti oleh Ustazah Nela? Saya paling takut dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman kemudian kecewa dengan saya stres. Karena orang beriman susah kecewa. Sekali kecewa berarti memang ada yang salah dalam diri kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati. Nah, saat kita mencari orang-orang yang itu, orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita sakiti, mencari bendera Rasulullah, itu tapi kalau kita baca Quran, kalau kita sholawat, itu tetap dapat syafaat. Jadi ada awan hitam yang ada di kepala kita. Tapi kita nyari juga walaupun ada awan hitam. Nah, pertanyaannya, waktu kita ketemu dengan padang mahsyar itu, apakah yang mencari itu jasad kita, ruh kita, atau ruh dan jasad? Jawabannya ruh dan jasad. Kayak gini, dicubit sakit, kita mencari jalan kaki. Itu ada dalilnya bahwa di padang mahsyar ruh dan jasad. Tapi yang kita tak tahu itu adalah azab kubur. Tidak ada dalilnya. Apakah azab kubur itu yang disiksa adalah jasadnya, atau ruhnya, atau ruh dan jasadnya? Itu tidak ada yang bisa mengetahui. Karena seorang sahabat pernah kepo dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau ada orang meninggal, yang disiksa itu jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasad? Apa kata Rasul? Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Lama-lama Rasul kepo juga. Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah nanti kalau kita meninggal, azab kubur itu jasad, ruh, atau ruh dan jasad? Jibril bilang, wallahu a'lam bishawab. Tak ada yang tahu jawabannya. Itu membingungkan sekali. Kalau yang disiksa adalah ruhnya, maka tak terasa sakit. Kalau yang disiksa adalah jasadnya aja, tak ada ruhnya, tak terasa sakit. Kalau disiksa dua-duanya, berarti lagi ada ruhnya dalam jasad, hidup lagi dong. Nah, jadi tidak ada yang bisa memastikan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Hati-hati, hati-hati. Saya sudah nyinyir, udah sering ngomong tentang dengan manusia. Ya udah sering itu aja yang saya omongkan terus. Semoga semakin sering kita mendengar, semakin cepat kita mengamalkan. Insya Allah. Jangan berkelahi di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, hati-hati. Ya, perbanyak puasa di bulan Rajab, kemudian zikir, kemudian perbanyak sedekah, dan yang paling penting adalah perbanyak sholawat dan baca Quran
biar kita mendapatkan syafaat. Insyaallah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahharir rijal. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana warhamna wa tub alaina. Allahumma rabbana hab lana warhamna wa tub alaina ya karim. Allahumma rabbana hab lana warhamna wa tub alaina ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warisin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa silhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunakka sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa alla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah wa ila hadzal mustami'. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Usikum nafsi bittaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.